Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang kembali tidak membagikan dividen tahun ini. Dan cara pergerakan dalam satu minggu terakhir ini masih melemah dan saat ini mencoba untuk bertahan di atas support EMA 50. Apakah saham ini masih layak untuk di hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BSDE. Saham BSDE hari Selasa kemarin masih turun 1% lebih ke harga 1095. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu terakhir ini BSDE memang terus bergerak turun. Jadi belum sempat naik mengetes resisten 1200, baru menyentuh mendekati harga 1170, BSDE sudah gagal naik dan kembali melemah. Jadi jika kita perhatikan penurunannya membuat BSDE saat ini tepat berada di support EMA 50. Sebelumnya BSDE juga sempat gagal break 1170, turun mengetes garis EMA 50 masih bisa bertahan dan rebound. Tapi beberapa kali mengetes resisten 1170 masih gagal break, saat ini kembali turun mengetes support EMA 50. Dan jika kita perhatikan pada pemberitaan hari ini tanggal 30 Juni kalau pemberitaan bahwa BSDE tidak tebar dividen walaupun ada laba sekitar 2,4 triliun. Alasannya akan dimasukkan sebagai saldo equity setelah dikurangi untuk dana cadangan. Jadi tidak bagikan dividen untuk dana cadangan. Dan untuk broker summary jika kita perhatikan penurunan 1% lebih kemarin, ada distribusi asing juga terlihat masih terus distribusi saham BSDE. Jadi BSDE sampai saat ini memang secara teknikal masih oke karena masih berada di sekitar garis EMA 50, tapi tetap harus dipantau terus. Apabila minggu depan BSDE terkonfirmasi break daerah support ini, maka BSDE secara tren akan melemah. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila BSDE minggu depan gagal bertahan di atas harga 1100. Jadi untuk yang belum entry pun pengen coba entry, menurut saya wait and see dulu. Lihat apakah BSDE bisa bertahan di garis EMA 50. Karena masih ada distribusi lumayan besar, saya lihat BSDE masih ada potensi untuk malah break support EMA 50 dan lanjut turun menuju garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1025. Atau masih ada potensi menurut saya untuk kembali mengetes support psikologis di harga 1000 apabila terkonfirmasi support EMA 50 terlewati minggu depan. Jadi harus hati-hati, mulai ada distribusi dan kalau pemberitaan bahwa BSDE tidak bagikan dividen kembali. Karena jika kita perhatikan dari tahun 2017 BSDE sudah tidak membagikan dividen. Jadi mungkin ini ada investor yang kecewa apabila ternyata kembali tidak membagikan dividen tahun ini. Oke, sekarang coba kita lihat SMRA. Bisa kita perhatikan hari Jumat kemarin juga masih turun 1% lebih ke 660. Nah jika kita lihat tren, SMRA saat ini masih berada di atas support EMA 50 di sekitar 645. Tapi dalam beberapa minggu ini juga terlihat memang SMRA sudah mulai melemah. Jadi sebelumnya bergerak sangat uptrend, sempat naik di atas harga 700, tapi pada saat menyentuh 740 SMRA ternyata gagal break dan saat ini kembali turun menuju support 660. Dan support EMA 50 bisa kita lihat masih di 645. Sedangkan support EMA 150 saat ini di sekitar 615. Dan jika kita perhatikan ex-date dividen SMRA baru kemarin terjadi di tanggal 26 Juni. Jadi tidak terkena dividen trap karena penurunannya tidak terlalu besar dan garis MACD memang terlihat saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan hari Selasa kemarin sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi dan asing malah terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk SMRA saat ini secara tren lebih oke menurut saya daripada BSDE karena tidak ada distribusi dan masih berada di atas garis EMA 50. Tapi minggu depan saya lihat SMRA masih ada potensi untuk turun mendekati garis EMA 50. Tapi selama masih kuat berada di atas support ini, menurut saya SMRA secara tren masih oke, masih bisa di hold. Dan untuk yang ingin coba beli saham SMRA juga menurut saya masih bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Dengan target take profit jangka pendek menurut saya di harga 700 apabila SMRA setelah berhasil bertahan dan rebound masih kesulitan untuk naik di atas harga 700 ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan
teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Dan berikutnya CTRA juga bisa kita perhatikan pergerakannya. Dan beberapa minggu ini juga mulai melemah, dan CTRA bisa kita lihat hari Selasa kemarin sudah terkonfirmasi turun di bawah support EMA 50 yang saat ini di sekitar 1085. Jadi garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten dan sudah terkonfirmasi CTRA saat ini sudah tidak bergerak uptrend atau garis uptrendnya sudah patah setelah turun di bawah garis EMA 50. Nah, jika kita perhatikan, support terdekat saat ini di sekitar 1050 dan support EMA 150 saat ini di sekitar 1020. Dan garis MACD pun terlihat memang saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan untuk CTRA, jika kita perhatikan penurunan hari Selasa kemarin ada distribusi dengan jumlah lumayan besar, asing juga melakukan distribusi. Jadi untuk CTRA menurut saya masih ada potensi minggu depan untuk turun mengetes 1050. Apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, menurut saya masih bisa coba tunggu di sekitar 1050 karena satu minggu terakhir sudah mulai terbentuk 4 candle merah, ada potensi untuk technical rebound sementara. Jadi apabila kita lihat CTRA masih kuat atau berhasil rebound dari 1050, apabila mau coba trading jangka pendek, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 1085 sampai 1100 untuk target take profitnya. Karena ingat bisa jadi ada technical rebound sementara, satu CTRA masih berpotensi menurut saya lanjut turun menuju garis EMA 150 ini. Oke, sekarang kita coba lihat saham ASRI. Jika kita perhatikan, ASRI juga satu minggu terakhir ini terbentuk beberapa candle merah, tapi saat ini juga sama masih bertahan di atas support di sekitar 180 dan di bawahnya masih ada support EMA 50 di sekitar 178. Jadi hari Senin kemarin sempat turun mengetes support di garis EMA 50, masih bisa bertahan dan rebound. Dan saat ini 180 memang merupakan support yang beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham ASRI. Tapi resisten bisa kita lihat masih berada di sekitar 190. Jadi resisten ini lumayan kuat karena beberapa kali juga menahan kenaikan dari saham ASRI. Jadi ASRI menurut saya masih bisa di hold selama masih bertahan di garis EMA 50 karena beberapa kali bisa kita lihat garis EMA 50 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Dan jika kita perhatikan, pada perdagangan hari Jumat kemarin tidak naik dan turun, tapi terlihat ada akumulasi. Sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Jadi ASRI menurut saya masih bisa coba dipantau apabila teman-teman ingin coba entry di sekitar garis EMA 50 sampai 180. Dan apabila minggu depan terlihat masih kuat bertahan di garis EMA 50, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek untuk di harga 190 atau resisten kuat ini. Atau teman-teman bisa hold saja terus selama garis EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh di harga resisten psikologisnya di 200. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.